Dua sisi saya lanjutkan kembali. Tadi Pak Al-Kathiri menyebutkan ada hadis yang berbunyi, jika bermimpi bertemu saya, berarti itulah saya, itu Rasulullah ya. Nah, bagaimana Anda melihat bahwa itu menyebarkan berita bohong apa yang disampaikan oleh Ustadz Haikal? Yang pertama gini, kita untuk melihat permasalahan ini harus melihat seluruh konteks. Yang pertama adalah, konteks pertama itu yang saya lihat Haikal Hasan itu berbicara dalam konteks dia pernah bermimpi. Dia menyebutkan bahwa ada Umar, ada Salma yang pernah digandeng bersama Rasulullah. Itu konteks pertama. Konteks kedua adalah ketika Haikal Hasan menyebutkan orang-orang yang kebetulan waktu itu meninggal dunia sudah bersama Rasulullah. Nah, saya melihat dari dua konteks ini ada persandingan kalimat tadi. Yang pertama antara kalimat mimpi dengan kemudian disandingkan dengan peristiwa meninggal dunianya yang pada saat itu memang terjadi pemakaman kan gitu. Nah, kalau ini dibiarkan akan muncul persepsi publik, yaitu bahwa meninggalnya korban ini kan karena peristiwa. Ada peristiwa yang sebelumnya itu ada penyelidikan kepolisian, yang kemudian ada perlawanan, kemudian ada korban meninggal. Nah, kalau persepsi ini dibangun terus, yang diartikan bertemu dengan Rasulullah, akan menjadi pembenaran bahwasanya melawan institusi negara itu adalah benar. Karena kalau meninggal nanti ketemu Rasul. Inilah yang kita nggak mau ini sampai terjadi gitu di tengah masyarakat kita. Itu anggapannya Pak Al-Kathiri. Jadi jangan sampai jadi pembenaran. Masalahnya ini apa? Apa masalah jihad? Apa masalah kebohongan? Ini kan masalahnya mimpi. Dia larinya ke jihad. Konteksnya sudah kemana-mana ini gitu loh. Tidak, bukan masalah jihadnya. Saudara tahu masalah persandingan kalimat yang pertama. Iya, kebohongannya di mana? Dalam konteks itu. Kebohongannya di mana? Jadi begini, Pak sebentar, ini baru berbicara konteks kebencian. Jawab dulu katanya, kebohongannya di mana? Kebohongannya di mana? Bukan pada konteks itu, saya bicara konteks kebencian. Kalau itu dibiarkan, orang yang meninggal karena melawan institusi, kemudian setelah meninggal bertemu Rasul, ini bagaimana? Artinya ada pembenaran orang untuk melawan pemerintah. Anda setuju seperti itu? Siapa yang melawan pemerintah? Dari pihak di sini. Pertanyaan saya, apakah peristiwa kemarin itu ada perlawanan? Faktanya ada. Faktanya dari Komnas HAM kan ceritanya kan siapa yang benar? Faktanya oleh Kapolda ada. Apakah ada press release-nya? Kita mengerucut lagi ke tema kita. Karena kita dia jangan keluar konteks, Pak Al-Kathiri. Jadi pertanyaan saya, di situ kan ada juga penistaan agama. Di mana penistaan agamanya? Oke, saya jawab. Sebentar, saya tanya dia. Pada konteks Rasulullah adalah makhluk yang sangat mulia. Tadi itu saya bilang, kalau disandingkan dengan adanya peristiwa pemakaman terhadap para korban yang meninggal dunia, itu dianggap benar ketika mati bertemu Rasul. Ini kan berbahaya. Semua orang akan mau ikut menjadi. Penistaannya di mana, saudara? Loh. Pertanyaan saya, orang mimpi. Bukan mimpinya, Anda salah. Bukan yang mimpi yang kita dilaporkan ini kan mimpinya. Adalah persandingan. Ketika orang mengatakan yang dilaporkan ini mimpinya bohong bukan kan? Itu yang pertanyaan saya bukan mimpinya. Persandingan antara yang mimpi Anda ketemu Rasul kemudian disandingkan dengan adanya meninggal pasal dunia. Itu pasal kebohongan. Karena peristiwa melawan kepolisian. 14 ayat 2 itu adalah kebohongan di situ. Pertanyaan saya sederhana. Kebohongannya di mana? Oke. Saya bicara pada konteks kebencian dulu. Maaf. Kalau menjustifikasi, ya contohnya maaf ini contoh. Seandainya ada seorang wanita, dia bermimpi diperkosa oleh saudara, apakah dia boleh melapor? Karena dia mimpi diperkosa oleh saudara. Bukan, itu saya tanya. Jelaskan. Apa boleh nggak dia konteksnya melapor? bukan mimpi. Bagaimana subjektivitas? Anda salah memahami konteksnya itu. Saya sebentar, boleh saya Anda harus translate dulu kata-kata Haikal Hasan. Jadi Anda baru paham. Bapak sebentar. Iya, saya bukan mimpi konteksnya, bukan mimpi. Di mana dan sebagainya. Oke, seseorang yang ketemu Rasul, apapun ceritanya, kalau itu keyakinannya. Rasul ini mengatakan, siapa yang mimpi melihat wajah saya yang ada di sini moderasi, tolong didengarkan. Saya minta suara dari Pak. Anda tidak paham. Sebentar, anggapnya salah. Satu persatu dong. Ya, saya yang melaporkan. Pak Hian, dari segi hukum pidana ini, kita melihat bisa, kalau bisa dilaporkan pasti bisa dilaporkan, apapun bisa dilaporkan oleh polisi ya, dilaporkan ke polisi. Tapi kemudian apakah ini bisa diproses selanjutnya? Tepatkah penerapan pasal-pasal ini? Saya usul dulu, kalau seseorang berbicara, dengar dulu sampai selesai. Kalau semuanya berbicara, inilah problem di bangsa kita. Nggak ada yang mau mendengar.
Nanti mungkin kita nggak bisa saja paham kita boleh konteksnya dua ya. sisi, dua perspektif berbeda. Siapa tahu ada nanti titik temu. Jadi saling mendengar dulu. Ya, sepakat. Jangan itu. kita yang berhak mengatakan salah di dunia ini hanya pengadilan hakim. Betul. Kalau kita yang lain nggak bisa untuk mengatakan ini salah atau tidak. Itu dulu saya perspektif hukum ya. Hukum pidana khususnya. Nah, lantas apa Anggi yang mau ditanya ke saya? Apakah bisa nih, kalau disebutkan tadi kan karena bermimpi Haikal Hasan dilaporkan ke polisi. Itu dulu pertanyaannya. Di mana letak salahnya, di mana letaknya? Kita lari dulu. Kalau dilaporkan, diadukan, apa saja bisa dilakukan. Ya. Tinggal masalahnya polisi mau menerima atau diterima dulu. Bisa diproses atau tidak nanti. Lanjutannya. Kalau dia itu lakukan tahap penyelidikan, dia lihat dulu yang dilaporkan ini peristiwanya pidana tidak sih? Oke. Kalau memang benar yang dilaporkan karena bermimpi tadi, mimpi itu tindak pidana enggak? Sepengetahuan saya, mimpi sampai detik ini belum ada dirumuskan di dalam satu pasal pun di dalam ketentuan hukum pidana, baik yang ada di dalam KUHP maupun di luar KUHP, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, Pasal 56, itu nggak ada berbicara unsurnya tentang mimpi. Oke. Jadi jawaban saya clear, kalau mimpi itu tidak merupakan peristiwa pidana. Sehingga menurut saya nggak mungkin bisa diproses, ditingkatkan nanti ke tingkat penyidikan. Kalau peristiwa pidana barulah dia nanti dikumpulkan alat bukti, mungkin dia akan tingkatkan nanti ke penyidikan. Tapi kalau bukan peristiwa pidana, itu tentu tidak. Itu pertanyaan selanjutnya, dari laporan ini tindak pidananya adalah menyebarkan berita bohong, kemudian penodaan agama, menyebabkan keonaran dan rasa kebencian. Menurut Anda sebagai pakar pidana itu terpenuhi nggak unsur semua dalam peristiwa? Berita bohong dulu saya ingin. Kalau kaitan saya tadi kan dari mimpi ya. Apakah mimpinya dia ini dia benar atau tidak? Hanya yang bersangkutan dengan Allah yang tahu. Bagaimana pembuktiannya? Orang lain nggak mungkin. Berbeda dengan kalau bohong yang lain katakan kejadian X saya bilang I. Ada saksi mengatakan enggak, itu X bukan I. Tapi kalau tentang mimpi siapapun, hanya kita yang tahu mimpi kita. Tentu dengan kalau bicara dengan agama tentu Tuhan. Bagaimana mengatakan itu bohong? Karena nggak ada yang tahu yang itu benar, hanya diri dia yang tahu itu benar, benar tidaknya. Jadi ini lebih kepada urusan pribadinya dengan Tuhan, bukan urusan hukum menurut saya. Kalau sekedar mimpi tadi, ya. Jadi urusan dia. Kalau dia berbohong karena orang nggak bisa buktikan itu bohong, sekiranya ini urusan dia kepada Tuhannya. Oke, kemudian kalau unsur penodaan agama dan dulu kalau mengenai masalah ini tadi ya, Anggi, tentang mimpi contohnya. Di dalam Islam saya nggak paham juga nih Gus, Pak sekalian tentang agama. Itu kalau nggak salah, kenapa adanya kurban ini di dunia di agama Islam? Berawal dari apa asbabun nuzulnya? Kan dari mimpi juga. Nabi, Ibrahim bermimpi, saya bermimpi, katanya laksanakan. Ya bunayya, anak, aku bermimpi nih, laksanakan mimpimu. Maka sekarang itu menjadi salah satu rukun Islam kan, apa namanya, untuk kurban haji, ada Idul Adha di situ. Jadi ada juga mimpi itu yang benar, nggak selalu mimpi bohong, tapi kebenarannya yang tahu hanya dia dengan Allah. Tinggal orang yakin atau tidak yakin. Kalau nggak yakin ya sudah, saya nggak percaya. Itu hanya persoalan percaya nggak percaya aja. Masalah sampai keyakinan dari segi agama ya. Kita kalau sampai itu saya nggak lihat ada pidananya, tapi tentu bisa saja ada pihak yang berbeda, boleh saja. Nah, kalau tiga unsur lainnya, menurut Anda tidak terpenuhi, penodaan, menyebabkan keonaran dan penodaan. Kalau dia mengatakan bermimpi, apanya yang ternoda? Ternoda itu menistai, mencederai, membuat rendah sesuatu. Kalau dia bermimpi, apalagi kalau memang dalam konteks ini dibawa dia bermimpi dengan Nabi, apanya agama yang dinodai dengan dia bermimpi? Apa? Kemudian unsur keonaran, menyebabkan keonaran dan rasa kebencian. Ya, orang mengatakan mimpinya kok onar gitu ya. Buktinya ada pihak-pihak yang terganggu jadi di sini. Mbak siapa ini? Anggi. Mbak Anggi. Ternyata beliau ini kayaknya kurang memahami apa yang disampaikan Ustadz Haikal. Nah, kita melaporkan ini Mbak Anggi dalam rangka mencegah darul mafasid muqaddaru dabil masoleh, kan gitu kan, mencegah kemudorotan dari cerita mimpi yang tahayul Ustadz Haikal ini gitu loh. Anda melihat bisa ada
peluang terjadi keonaran dari situ gitu. Jadi gini ya, Perisuhan. Ustadz Haikal itu kan asalnya mimpi tuh tentang anaknya kan begitu. Lalu digeret, ya, ditarik karena dia ini ceramah maunya memotivasi keluarga. Tetapi Ustadz Haikal itu menjustifikasi gitu loh, bahwa yang meninggal ini akan bertemu dan didampingi Rasulullah kan itu. Kalau ini ditangkap oleh orang awam, yang kita khawatirkan itu menjadi pembenar. Ya sudah dah, aku ikut Habib Rizik misalnya. Udah dah, aku ikut FPI deh. Aku melawan negara deh. Biar katanya Ustadz Haikal tadi itu masuk. Itu yang dikhawatirkan. Nah itu gitu loh, makanya saya laporkan itu. dalam rangka mencegah gitu loh. Jangan sampai terulang Haikal 1, Haikal 2, Haikal 3 gitu gantian Gus Rafi. Jadi begini, itu merupakan doa dari Ustadz Haikal. Insya Allah yang meninggal ini tidak ada insya Allah, demi Allah. Tapi itu doa. Dia demi Allah dia. Tapi bukan dia mendoa, Allah, memotivasi. Gitu. Memastikan Ustaz. Boleh kita dengarkan dulu dari pihak Kemudian dia bercerita kan bahwa saya mimpi ketemu Rasulullah pada saat anak saya meninggal. Betul, ini ceritanya, itu betul, ya. ceritanya. Yang pertama namanya Umar, terus Salma dan sebagainya. Ya. Kemudian waktu itu disentuh oleh Rasulullah, dikatakan mereka bersama saya. Sejak itu dia tenang. Ya. Dia menceritakan perasaannya, dia tenang, ditinggal. Ini kan pada keluarga, supaya keluarga ini juga tenang, gitu loh. Yang mana dia katakan di doa yang mudah-mudahan ini diterima oleh Allah dan insya Allah dia jihad dan sebagainya. Itu kan jihad itu kan macam-macam. Apakah jihad itu selalu perang? Jadi saya gini, bertanya ya, jihad itu apa selalu perang? Oh tidak. Nah ya sudah. Jadi Ustadz Haikal tidak Sebentar. ada insya Allah demi Boleh Allah. kita lanjutkan nanti. Insya Kita Allah lanjutkan ya, nanti. Dua sisi akan kembali sesaat lagi. Ya. Terima kasih. Ya. Dua sisi saya lanjutkan kembali. Tadi Pak Al-Katiri menyebutkan ada hadis yang berbunyi, jika bermimpi bertemu saya, berarti itulah saya, itu Rasulullah ya. Nah, bagaimana Anda melihat bahwa itu menyebarkan berita bohong apa yang disampaikan oleh Ustadz Haikal? Yang pertama gini, kita untuk melihat permasalahan ini harus melihat seluruh konteks. Yang pertama adalah, konteks pertama itu yang saya lihat Haikal Hasan itu berbicara dalam konteks dia pernah bermimpi. Dia menyebutkan bahwa ada Umar, ada Salma yang pernah digandeng bersama Rasulullah. Itu konteks pertama. Konteks kedua adalah ketika Haikal Hasan menyebutkan orang-orang yang kebetulan waktu itu meninggal dunia sudah bersama Rasulullah. Nah, saya melihat dari dua konteks ini ada persandingan kalimat tadi. Yang pertama antara kalimat mimpi dengan kemudian disandingkan dengan peristiwa meninggal dunianya yang pada saat itu memang terjadi pemakaman kan gitu. Nah, kalau ini dibiarkan akan muncul persepsi publik, yaitu bahwa meninggalnya korban ini kan karena peristiwa. Ada peristiwa yang sebelumnya itu ada penyelidikan kepolisian, yang kemudian ada perlawanan, kemudian ada korban meninggal. Nah, kalau persepsi ini dibangun terus, yang diartikan bertemu dengan Rasulullah, akan menjadi pembenaran bahwasanya melawan institusi negara itu adalah benar. Karena kalau meninggal nanti ketemu Rasul. Inilah yang kita nggak mau ini sampai terjadi gitu di tengah masyarakat kita. Itu anggapannya Pak Al-Katiri. Jadi jangan sampai jadi pembenaran. Masalahnya ini apa? Apa masalah jihad? Apa masalah kebohongan? Ini kan masalahnya mimpi. Dia larinya ke jihad. Konteksnya sudah kemana-mana ini gitu loh. Tidak, bukan masalah jihadnya. Saudara tahu masalah persandingan kalimat yang pertama. Iya, kebohongannya di mana? Dalam konteks itu. Kebohongannya di mana? Jadi begini, Pak, ini baru berbicara konteks kebencian. Jawab dulu katanya, kebohongannya di mana? Kebohongannya di mana? Bukan pada konteks itu, saya bicara konteks kebencian. Kalau itu dibiarkan, orang yang meninggal karena melawan institusi, kemudian setelah meninggal bertemu Rasul, ini bagaimana? Artinya ada pembenaran orang untuk melawan pemerintah. Anda setuju seperti itu? Siapa yang melawan pemerintah? Dari pihak sini. Pertanyaan saya, apakah peristiwa kemarin itu ada perlawanan? Faktanya ada. Faktanya dari Komnas HAM kan ceritanya kan siapa yang benar? Faktanya oleh Kapolda ada. Apakah ada press release-nya? Kita mengerucut lagi ke tema kita. Karena kita dia keluar konteks. Jadi pertanyaan saya, di situ kan ada juga penistaan agama. Di mana penistaan agamanya? Oke, saya jawab. Sebentar, saya tanya dia. Pada konteks Rasulullah adalah makhluk yang sangat mulia. Tadi itu saya bilang, kalau disandingkan dengan adanya peristiwa pemakaman,
terhadap para korban yang meninggal dunia itu dianggap benar ketika mati bertemu Rasul, ini kan berbahaya. Semua orang akan mau ikut menjadi. Penistaannya di mana, saudara? Loh, pertanyaan saya, orang mimpi. Bukan mimpinya, Anda salah. Bukan yang mimpi yang kita dilaporkan ini kan permasalahkan. mimpinya. Adalah persandingan. Ketika orang mengatakan yang dilaporkan ini mimpinya bohong bukan kan? itu yang pertanyaan saya bukan mimpinya. Persandingan antara yang mimpi Anda ketemu gunakan Rasul ini pasal kemudian disandingkan kebohongan. dengan adanya 3 meninggal pasal dunia. di situ pasal kebohongan. Karena pasal peristiwa 14 melawan ayat 1, kepolisian. 14 ayat 2, pasal itu adalah kebohongan di situ. Pertanyaan saya sederhana. Kebohongannya di mana? Saya bicara pada konteks kebencian dulu. Maaf, kalau menjustifikasi, ya contohnya ini contoh. Seandainya ada seorang wanita, dia bermimpi diperkosa oleh saudara, apakah dia boleh melapor? Karena dia mimpi diperkosa oleh saudara. Bukan, itu saya tanya. Jelaskan. Apa boleh nggak dia konteksnya melapor? bukan mimpi. Bagaimana subjektivitas? Anda salah memahami konteksnya itu. Saya sebentar, boleh saya Anda harus translate dulu kata-kata Haikal Hasan. Jadi Anda baru paham. Bapak-bapak sebentar. Iya, bukan mimpi konteksnya, bukan mimpi. Di mana dan sebagainya. Seseorang yang ketemu Rasul, apapun ceritanya, kalau itu keyakinannya. Rasul ini mengatakan, silakan saja. yang mimpi melihat wajah saya. Saya yang ada di sini moderasi tolong didengarkan. Saya minta suara dari Pak. Anda tidak paham. Sebentar. Salah. Satu persatu dong. Ya, saya yang melaporkan. Pak Hian, dari segi hukum pidana ini, kita melihat bisa, kalau bisa dilaporkan pasti bisa dilaporkan, apapun bisa dilaporkan oleh polisi ya, dilaporkan ke polisi. Tapi kemudian apakah ini bisa diproses selanjutnya? Tepatkah penerapan pasal-pasal ini? Saya usul dulu, kalau seseorang berbicara, dengar dulu sampai selesai. Kalau semuanya berbicara, inilah problem di bangsa kita. Nggak ada yang mau mendengar. Nanti Mungkin kita nggak bisa paham kita boleh dua konteksnya, sisi, dua perspektif berbeda. Siapa tahu ada nanti titik temu. Jadi saling mendengar dulu. Ya, sepakat. Jangan kita yang berhak mengatakan salah di dunia ini hanya pengadilan hakim. Betul. Kalau kita yang lain nggak bisa untuk mengatakan ini salah atau tidak. Itu dulu. Saya perspektif hukum hukum pidana khususnya. Nah, lantas apa Anggi yang mau ditanya ke saya? Apakah bisa nih kalau disebutkan tadi kan karena bermimpi Haikal Hasan dilaporkan ke polisi? Itu dulu pertanyaannya. Di mana letak salahnya? Di mana letaknya? Kita lari dulu. Kalau dilaporkan, diadukan, apa saja bisa dilakukan. Tinggal masalahnya polisi mau menerima atau diterima dulu. Bisa diproses atau tidak nanti. Lanjutannya. Kalau dia itu lakukan tahap penyelidikan, dia lihat dulu yang dilaporkan ini peristiwanya pidana tidak sih? Kalau memang benar yang dilaporkan karena bermimpi tadi, mimpi itu tindak pidana enggak? Sepengetahuan saya, mimpi sampai detik ini belum ada dirumuskan di dalam satu pasal pun di dalam ketentuan hukum pidana, baik yang ada di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 1 tahun 46, pasal 56, itu nggak ada berbicara unsurnya tentang mimpi. Jadi jawaban saya clear, kalau mimpi itu tidak merupakan peristiwa pidana. Sehingga menurut saya nggak mungkin bisa diproses, ditingkatkan nanti ke tingkat penyidikan. Kalau peristiwa pidana barulah dia nanti dikumpulkan alat bukti, mungkin dia akan tingkatkan nanti ke penyidikan. Tapi kalau bukan peristiwa pidana, itu tentu tidak. Itu pertanyaan selanjutnya, dari laporan ini tindak pidananya adalah menyebarkan berita bohong, kemudian penodaan agama, menyebabkan keonaran dan rasa kebencian. Menurut Anda sebagai pakar pidana itu terpenuhi nggak unsur semua dalam peristiwa? Berita bohong dulu saya ingin. Kalau kaitan saya tadi kan dari mimpi ya. Apakah mimpinya dia ini dia benar atau tidak? Hanya yang bersangkutan dengan Allah yang tahu. Bagaimana pembuktiannya? Orang lain nggak mungkin. Berbeda dengan kalau bohong yang lain katakan kejadian X, saya bilang I. Ada saksi mengatakan enggak, itu X bukan I. Tapi kalau tentang mimpi siapapun, hanya kita yang tahu mimpi kita. Tentu dengan kalau bicara dengan agama tentu Tuhan. Bagaimana mengatakan itu bohong? Karena nggak ada yang tahu yang itu benar. Hanya diri dia yang tahu itu benar, benar tidaknya. Jadi ini lebih kepada urusan pribadinya dengan Tuhan. Bukan urusan hukum menurut saya kalau sekedar mimpi tadi. Ya, jadi urusan dia. Kalau dia berbohong karena orang nggak bisa buktikan itu bohong sekiranya ini, urusan dia kepada Tuhannya. Kemudian kalau unsur penodaan agama dan dulu kalau mengenai masalah ini tadi ya, Anggi, tentang mimpi contohnya. Di dalam Islam saya nggak paham juga nih Gus, Pak sekalian tentang agama.
itu kalau nggak salah, kenapa adanya kurban ini di dunia, di agama Islam? Berawal dari apa asbabun nuzulnya? Ya. Kan dari mimpi juga. Nabi, ya. Ibrahim bermimpi, saya bermimpi, katanya laksanakan. Ya bunayya, anak, aku bermimpi nih, laksanakan mimpimu. Maka sekarang itu menjadi salah satu rukun Islam kan? Apa namanya? Untuk kurban haji. Ya. Ada Idul Adha di situ. Jadi ada juga mimpi itu yang benar, nggak selalu mimpi bohong. Tapi kebenarannya yang tahu hanya dia dengan Allah. Tinggal orang yakin atau tidak yakin. Kalau nggak yakin ya sudah, saya nggak percaya. Itu hanya persoalan percaya nggak percaya aja. Masalah sampai keyakinan dari segi agama ya. Iya. Kalau sampai itu saya nggak lihat ada pidananya. Tapi tentu bisa saja ada pihak yang berbeda. Boleh saja. Nah, kalau tiga unsur lainnya? Kalau tiga unsur lainnya menurut Anda tidak terpenuhi, penodaan, menyebabkan keonaran dan penodaan. Kalau dia mengatakan bermimpi, apanya yang ternoda? Ternoda itu menistai, mencederai, membuat rendah sesuatu. Kalau dia bermimpi, apalagi kalau memang dalam konteks ini dibawa, dia bermimpi dengan Nabi, apanya agama yang dinodai dengan dia bermimpi? Apa? Kemudian unsur keonaran, menyebabkan keonaran dan rasa kebencian. Ya, orang mengatakan mimpinya kok onar gitu ya. Buktinya ada pihak-pihak yang terganggu jadi di sini. Mbak siapa ini? Anggi. Mbak Anggi. Ternyata beliau ini kayaknya kurang memahami apa yang disampaikan Ustadz Haikal. Nah, kita melaporkan ini Mbak Anggi dalam rangka mencegah darul mafasid muqaddaru dabil masoleh, kan gitu kan? Mencegah kemudorotan dari cerita mimpi yang tahayul Ustadz Haikal ini gitu loh. Anda melihat bisa ada peluang terjadi keonaran dari situ gitu. Jadi gini ya, Ustadz Haikal itu kan asalnya mimpi tuh tentang anaknya kan begitu. Lalu digeret ya, ditarik karena dia ini ceramah maunya memotivasi keluarga. Tetapi Ustadz Haikal itu menjustifikasi gitu loh, bahwa yang meninggal ini akan bertemu dan didampingi Rasulullah, kan itu. Kalau ini ditangkap oleh orang awam, yang kita khawatirkan itu menjadi pembenar. Ya sudah dah, aku ikut Habib Rizik misalnya, udah dah aku ikut FPI deh, aku melawan negara deh, biar katanya Ustadz Haikal tadi itu masuk. Itu yang dikhawatirkan. Nah itu gitu loh, makanya saya laporkan itu dalam rangka mencegah gitu loh. Jangan sampai terulang Haikal 1, Haikal 2, Haikal 3 gitu loh. Gus Rafi, jadi begini, itu merupakan doa dari Ustadz Haikal. Insya Allah yang meninggal ini tidak ada insya Allah, demi Allah. Tapi itu doa. Iya, demi Allah dia. Tapi bukan dia mendoa, Allah, memotivasi. Gitu, memastikan Ustaz. Boleh kita dengarkan dulu dari pihak Kemudian dia bercerita kan bahwa saya mimpi ketemu Rasulullah pada saat anak saya meninggal. Betul, ini ceritanya, itu betul, ya. ceritanya. Yang pertama namanya Umar, terus Salma dan sebagainya. Ya. Kemudian waktu itu disentuh oleh Rasulullah, dikatakan mereka bersama saya. Sejak itu dia tenang. Dia menceritakan perasaannya, dia tenang, ditinggal. Ini kan pada keluarga, supaya keluarga ini juga tenang, gitu loh. Yang mana dia katakan di doa yang mudah-mudahan ini diterima oleh Allah dan insya Allah dia jihad dan sebagainya. Itu kan jihad itu kan macam-macam. Apakah jihad itu selalu perang? Jadi saya bertanya ya, jihad itu apa selalu perang? Oh tidak. Nah ya sudah. Jadi Ustadz Haikal tidak ada insya Allah demi boleh Allah. Kita lanjutkan nanti dua sisi akan kembali sesaat lagi. Terima kasih.